Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddatan Warahma dari kelas B9. Video kali ini adalah salah satu syarat untuk melengkapi tugas mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema, yakni komitmen kebangsaan. Pengertian komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah sikap batin, tekad, dan kesadaran yang kuat dari seseorang atau kelompok untuk menjaga, mempertahankan, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Komitmen ini diwujudkan melalui rasa cinta tanah air, semangat persatuan dan kesatuan, serta keinginan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komitmen kebangsaan tumbuh dari kesadaran bersama bahwa bangsa Indonesia dibentuk dari keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Oleh karena itu, diperlukan tekad yang kuat untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Adapun unsur-unsur komitmen kebangsaan, yang pertama, kesadaran sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kedua, kebangsaan terhadap bangsa dan negara. 3. Kesediaan berkorban demi bangsa dan negara. 4. Menghargai perbedaan dalam bingkai persatuan. Kelima, ketaatan terhadap hukum dan ideologi. Selanjutnya, tujuan komitmen kebangsaan ada 5. Yang pertama, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ketiga, membentuk karakter warga negara yang bertanggung jawab. Keempat, menangkal ancaman disintegrasi bangsa dan mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan. Pentingnya komitmen kebangsaan. Tanpa komitmen kebangsaan, bangsa Indonesia yang sangat beragam bisa terpecah belah. Komitmen ini menjadi pondasi agar seluruh rakyat Indonesia tetap bersatu, saling menghargai, dan bersama-sama membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, asas-asas komitmen kebangsaan. Asas berarti prinsip dasar atau landasan. Jadi, asas-asas komitmen kebangsaan adalah nilai-nilai utama yang menjadi fondasi seseorang atau kelompok dalam bersikap dan bertindak untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Berikut ini asas-asas komitmen kebangsaan. Asas persatuan dan kesatuan, yakni menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa ke dalam satu identitas nasional, yaitu Indonesia. Kemudian, asas kebinekaan, yaitu berpegang pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, asas nasionalisme, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kemudian asas keadilan sosial, yaitu mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Dan asas kedaulatan rakyat, yaitu mengakui bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan negara harus memperjuangkan hak-hak rakyat. Kemudian bagian ketiga, sejarah komitmen kebangsaan Indonesia, yaitu komitmen kebangsaan Indonesia terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, komitmen kebangsaan Indonesia berkembang dan semakin menguat dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan. Berikut adalah perjalanan sejarah komitmen kebangsaan Indonesia yang diawali pada masa penjajahan abad ke-17 hingga awal abad ke-20, yang mana pada masa penjajahan rakyat Indonesia hidup dalam kekuasaan kolonial Belanda yang memecah belah masyarakat Indonesia dengan strategi politik divide et impera atau pecah belah dan dikuasai.
Kemudian kedua, Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda menjadi titik penting dalam sejarah komitmen kebangsaan Indonesia. Kemudian ketiga, Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu Indonesia meraih kemerdekaannya setelah bertahun-tahun berjuang melawan penjajahan. Proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi ini menjadi landasan utama bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bekerja sama membangun negara merdeka yang adil, makmur, dan berdaulat. Kemudian keempat, pembentukan negara dan konsolidasi nasional pada tahun 1945 sampai 1950. Setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang baru merdeka. Kemudian kelima, reformasi dan tantangan zaman baru pada tahun 1998 sampai tahun 2000-an. Pada reformasi ini Indonesia mengalami perubahan besar yang mengarah pada demokratisasi dan penguatan hak asasi manusia. Komitmen kebangsaan Indonesia tetap diuji dengan adanya konflik sosial, masalah ekonomi, serta tantangan dari globalisasi. Kemudian pada saat ini masa kini, yaitu komitmen kebangsaan dalam era globalisasi. Pada saat ini komitmen kebangsaan Indonesia tetap menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun dihadapkan dengan banyak tantangan. Kemudian pembahasan yang keempat mengenai tantangan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan menghadapi berbagai tantangan antara lain yang pertama, globalisasi dan modernisasi, yaitu pengaruh budaya asing yang bisa mengerus identitas nasional. Kedua, radikalisme dan intoleransi, yaitu munculnya kelompok-kelompok yang tidak menghargai perbedaan. Kemudian yang ketiga, korupsi dan ketidakadilan sosial, yaitu praktek korupsi melemahkan kepercayaan rakyat terhadap negara. Keempat, disintegrasi bangsa, yaitu konflik antar suku, agama, dan daerah. Dan yang kelima, kurang pendidikan karakter, yaitu pendidikan yang terlalu fokus pada akademik tetapi kurang membentuk karakter cinta tanah air. Kemudian materi yang kelima yaitu perwujudan komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan adalah tekad dan kesadaran seseorang untuk setia kepada bangsa dan negara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Contoh perwujudannya yang pertama, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu menghindari tindakan provokasi dan sara. Ketiga, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok, yaitu mengedepankan semangat gotong royong. Dan keempat, cintai produk dan budaya Indonesia, yaitu menggunakan produk dalam negeri. Dan yang terakhir, bela negara atau ikut serta dalam kegiatan bela negara, baik melalui pendidikan sosial maupun pertahanan. Sebagai kesimpulan dari materi ini, yaitu komitmen kebangsaan Indonesia telah melalui perjalanan panjang dari masa penjajahan hingga masa kini. Semangat untuk menjaga persatuan, memperjuangkan kemerdekaan, dan membangun negara yang adil dan makmur tetap menjadi komitmen utama bangsa Indonesia ke depan. Komitmen kebangsaan ini harus tetap diperkuat agar Indonesia dapat berkembang dan maju sebagai bangsa yang besar di dunia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.